Walaupun saya tidak sebutkan satu persatu namanya, mudah-mudahan Allah sudah catatkan namanya sebagai penghuni surga. Walaupun saya tidak sebutkan satu persatu nama dan jabatannya, mudah-mudahan Rasulullah sudah menyebut namanya. Walaupun saya tidak sebutkan satu persatu nama dan jabatannya, mudah-mudahan sudah dicatatkan sebagai orang yang akan bersama dengan baginda Nabi nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus guru kami Al-Habib Muhammad Syahab dan Majelis Al-Anwar serta Masjid Jami Al-Hidayah. Pak Ketua tadi ada Pak Kiai yang menyampaikan terima kasih kepada seluruh yang hadir. Kalau bagi saya panitia tidak usah terima kasih kepada donatur. Bagi saya kalau ada sambutan panitia jangan bilang terima kasih kepada yang hadir, jangan. Panitia jangan bilang terima kasih yang sudah menyumbang, jangan. Kenapa? Justru donatur yang akan berterima kasih kepada panitia. Terima kasih kau sudah bawa uangku ke jalan yang benar. Bukan panitia yang bilang terima kasih yang sudah hadir, bukan. Yang hadir yang berterima kasih. Terima kasih banyak panitia sudah bikin acara maulid. Di luar sana banyak orang yang tidak ingat sama Nabi, tapi gara-gara engkau bikin acara maulid, wahai Majelis Al-Anwar, wahai Masjid Jami Al-Hidayah, gara-gara kalian bikin acara maulid, saya jadi ingat Nabi di tengah-tengah orang yang tidak ingat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan panitia yang terima kasih sama jamaah, tapi jamaah yang terima kasih kepada panitia. Orang yang masukin itu tadi, terima kasih kepada orang yang bawain tadi, dia masukin uangnya, terima kasih kau sudah bawa uangku ke jalan yang benar. Jamaah, Al-Quran surah An-Nur ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. Surah An-Nur ayat 63. Jangan kau jadikan panggilanmu kepada Rasul. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti engkau memanggil satu dengan yang lainnya. Kata Sayyiduna Ibni Abbas radhiyallahu anhu warḍah, kata beliau, dahulu kami memanggil Rasulullah ya Abul Qasim, kayak manggil teman. Dahulu kami memanggil Rasulullah ya Muhammad. Dahulu kami memanggil Rasulullah ya Abul Qasim. Tapi semenjak turun ayat itu, Al-Quran surah An-Nur ayat 63, tidak pernah lagi kami memanggil namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami memanggilnya ya Rasulullah, ya Habibullah. Maka kalau ditanya apa dalilnya pakai Sayyidina, ini dalilnya. Kami tidak mau memanggil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti memanggil orang biasa. Quran surah An-Nur ayat 63. Kalau bicara mencintai Nabi, jamaah, mau cinta sama Nabi? Orang yang paling gampang kita cintai adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling gampang untuk dicintai adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, jamaah, ada di sini fansnya K-pop, fans Korea, drakor, NCT Z, BTS Army. Kita kalau cinta sama manusia biasa, ya udah deh, nggak usah jauh-jauh contohnya. Saya tidak mau orang lain, diri saya aja. Ada misal orang cinta sama saya, ngefans sama saya, cinta. Aduh, saya ngefans sama Ustaz Syam. Kalau tausiah, kalau ngaji enak didengar, kalau selawat enak dengar. Dia fans, dia cinta sama saya. Akhirnya karena cinta dia pengen kenal sama saya. Akhirnya setelah kenal sama saya, baru tahu ternyata saya orangnya galak. Ternyata saya orangnya pelit. Ternyata saya orangnya malas. Ternyata saya ada kekurangannya. Ternyata saya begini. Ternyata saya begini. Masih cinta enggak? Masih, tapi berkurang. Masih tapi berkurang. Oh, ternyata ceramahnya doang yang bagus. Oh, ternyata ngajinya doang yang bagus. Aslinya mah pelit. Cap jahe merek hese. Oret seke. Subhanallah.
Berkurang. Kenapa? Saya manusia biasa, ada kurangnya. Tapi coba kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mau lihat dari sisi mana? Sebagai Nabi, Nabi paling sempurna. Mau lihat dari sisi mana? Sebagai seorang ayah, ayah yang paling sempurna. Dari sisi mana? Sebagai suami, suami yang paling sempurna. Sebagai apa? Manusia yang kaya raya, manusia kaya yang paling sempurna Nabi Muhammad SAW. Sebagai gaya hidup orang miskin, Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling sederhana, Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling sabar, Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling pintar. Seandainya seluruh akal manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir dikumpulkan akalnya, lalu ditimbang dengan akalnya Nabi Muhammad SAW, akalnya seluruh manusia hanya bagaikan sebutir pasir dibandingkan seluruh pasir yang ada. Subhanallah, saking pintarnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tersebutlah Hasan bin Thabit. Beliau ini sahabat Nabi, tapi umurnya 50-50, umurnya panjang. Umurnya 120 tahun, 60 tahun jahiliyah, 60 tahun beriman. Waktu Hasan bin Thabit masih jahiliyah, datanglah orang kafir jahiliyah sama Hasan bin Thabit. Hasan, kau ini kan paling jago kalau merosting. Roasting itu apa? Menjelek-jelekkan orang di hadapan wajahnya. Roasting. Pokoknya kalau Hasan bin Thabit merosting orang, saking hebatnya Hasan bin Thabit merosting, itu kalau dia mau nyalek, gak jadi nyalek. Hasan bin Thabit kalau menjelekkan orang, kalau dia sudah sebutkan kejelekannya, orang itu malu, gak mau keluar rumah. Tapi kalau dipuji sama Hasan bin Thabit, akan meliki orang itu keluar semua isi kantongnya. Saking hebatnya Hasan bin Thabit bersyair. Datang orang jadi dia, Hasan, kau sudah dengar orang di kampung kita ini? Kata Hasan bin Thabit, siapa? Ada, namanya Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad itu menyebarkan daripada agama baru, kata orang kafir jahiliyah. Terus apa? Kami akan menawarimu jabatan, harta, onta, berapapun kau mau kami akan kasih. Asalkan satu syaratnya, kau roasting Muhammad sehingga Muhammad berhenti berdakwah. Kata Hasan bin Thabit, oke, tapi saya tidak bisa merosting orang kalau saya belum ketemu. Saya tidak bisa membuli orang kalau saya belum lihat langsung. Tuh, walaupun jahiliyah tidak mau menjelekkan orang kalau tidak pernah ketemu. Ada orang kenal enggak menjelekkan dia. Komentar terus, oh iya emang kayak gitu tuh. Dari wajahnya sih kelihatan pelakor. Subhanallah. Kenal kagak? Menjelekkan dia. Hasan bin Thabit saat itu walaupun beliau jahiliyah, beliau tidak mau menjelekkan Nabi Muhammad kalau belum ketemu. Kata Hasan bin Thabit, saya pengen ketemu dulu baru mau menjelekkan, saya mau cari kekurangannya. Akhirnya Hasan bin Thabit pun menunggu kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditunggu, datanglah cahaya itu dari kejauhan. Semakin lama semakin mendekat. Hasan bin Thabit siap-siap mencari kejelekan Nabi Muhammad. Mencari kejelekannya. Apa kejelekannya orang ini? Tiba-tiba semakin dekat kepada Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit memandang satu kali, lalu Hasan bin Thabit menutup matanya karena tidak kuat dengan cahayanya baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Hasan bin Thabit menutup matanya, pada saat itulah keluar syair dari mulutnya Hasan bin Thabit. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. Hasan bin Thabit pengen menjelekkan Nabi Muhammad, mencari kekurangannya, pengen merosting, pengen membuli. Tapi apa yang terjadi? Ketika lewat Nabi Muhammad, Hasan bin Thabit keluar dari mulutnya, wa ahsanu minka lam tara qattu aini, yang lebih indah darimu belum pernah lewat dari pandangan mataku. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, tak ada satu orang pun wanita yang pernah melahirkan lelaki yang lebih ganteng darimu.
sedikit pun. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan engkau diciptakan sesuai dengan kehendakmu sendiri. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrid tamam. Sallu alaihi wa sallimu ishfa'lana yawmaz ziham. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrid tamam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah orang kafir jahiliyah kepada Hasan bin Thabit, Hasan, kontraknya nggak kayak gitu. Kamu tuh udah di DP kemarin, udah dikasih duit, dikasih kontrak, dikasih emas buat menjadikan Muhammad, buat merosting Muhammad. Kenapa kau malah mengujinya? Kata Hasan bin Thabit, bagaimana aku bisa menjadikannya dari ujung rambut sampai ujung kaki, kelebihan, kesempurnaan semua yang dimilikinya. Dia tak punya aib sedikit pun, aku tak bisa menjadikannya. Kata orang kafir, balikin duitnya, balikin semua yang aku kasih kemarin. Apa jawaban Hasan bin Thabit? Semenjak aku melihat Muhammad, aku tidak butuh lagi dengan harta kalian, karena semenjak aku memandangnya, hari ini pula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annahu Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi dia benar-benar Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Masuk Islam Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu hanya karena melihat fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad belum ceramah, Nabi Muhammad belum sedekah, Nabi Muhammad belum ngapa-ngapain, baru lewat di hadapan Hasan bin Thabit sudah membuat hatinya semakin cinta. Maka orang yang paling gampang dicintai adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, mau sukses kayak Nabi Muhammad, mau sukses, salah satu doa yang diajarkan Allah kepada Rasulullah di dalam Al-Quran apa? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau mau contoh Nabi Muhammad suksesnya, rajin-rajin doain orang tua. Kenapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarin sama Allah dalam Al-Quran surah Isra, wa qul, katakan, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangi orang tuaku. Kalau kita bacanya rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata ulama, minimal seorang anak itu mendoakan orang tuanya 25 kali dalam sehari, 5 kali di setiap sholatnya. Habis sholat subuh 5 kali, habis sholat zuhur 5 kali, sampai sholat isya. Tapi redaksinya berbeda, 4 kali rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 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 Yang kelima, rabbighfirli wa liwalidayya, bukan dayya, wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa bedanya Ustaz? Kalau wali walidayya, ya Allah
ampuni bapak ibuku. Tapi kalau wali-wali dia, ya Allah ampuni orang tuaku, orang tuanya, orang tuaku, orang tuanya, orang tuanya, orang tuaku, orang tuanya, orang tuanya, sampai terakhir yang muslim, kena semua doanya. Maka baca doa kedua orang tua, cinta Nabi Muhammad, cintai orang tua. Karena tak ada satupun orang sukses yang saya temukan, yang saya temui, kecuali dia adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Cinta Rasulullah, sayangi orang tua, hormati, muliakan orang tua. Jauh-jauh kita cari keberkahan di majelis, tapi engkau mendurhakai orang tuamu, maka engkau tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.